Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini ya, atau di siang hari ini kita sedang melakukan pemberian makan gurami ya. Karena kita di sini melakukan pembesaran gurami ya. Jadi untuk pemberian pakannya memang harus lebih rutin ya teman-teman. Beda kita dengan penjualan benih ya. Kalau kita penjualan benih ukuran kecil sudah diambil orang ya. Tapi ini kita melakukan pembesaran. Jadi di sini pun pakannya harus tercukupi sumber proteinnya ya teman-teman ya. Agar gurami kita ini dapat tumbuh lebih cepat ya, agar dapat tembus target panennya teman-teman. Dan ini dia prosesnya, bisa teman-teman lihat ya. Progres makannya sangat-sangat bagus sekali. Inilah ikan-ikan kita ya teman-teman. Progresnya bagus ya untuk makannya. Dan di sini di kolam terpal diameter 3 atau 3 kali 3 meter ya. Ini kapasitas tebar benih awal tebar itu 600 lebih ya. 600 lebih, sekitar 670 atau 650 ekor. Pertama kita tebar ya. Seperti biasa kalau kolam 3 kali 3 kolam beton ataupun kolam terpal ya teman-teman, untuk penebarannya sama ya. Ukuran ikannya atau kapasitas ikannya itu sekitar kapasitasnya sekitar 650-an ekor ya. Untuk ukuran pertama tebar itu sekitar 2 inci. Ukuran besarnya ya 2 inci. Lalu nanti kita mendapatkan hasil panen ya, atau target panen kita biasanya kita itu mendapatkan hasil dari satu kolam ini, hasil dagingnya itu sekitar 300 kilo lebih ya teman-teman. Terkadang pernah juga dapat kita cuma 280 kilo. Kadang kita bisa dapat 330 kilo. Ya naik turun lah teman-teman. Karena kan angka kematian pasti ada. Dan nggak cuma angka kematian aja yang ada, tapi waktu penyortiran ya. Kan kita di usia 5 bulan itu kita melakukan penyortiran. Dan apabila terlalu banyak sekali yang ikan kecil, itu kita pindahkan terus ke kolam sebelahnya. Atau kita besarkan lagi di kolam sebelahnya ya teman-teman. Jadi untuk hasil panennya nggak maksimal karena terlalu banyak yang ikan kecil. Seperti itu. Jadi biasa target panen kita itu di satu kolam ini kan angkat basah ya teman-teman. Ini harga lagi bagus, harga bisa sampai 45.000 ya teman-teman. Jadi kalau 300 kilo saja kita dapat hasil hasil panen di kolam ini ya. Itu bisa sampai omsetnya bisa sampai 12 sampai 13 jutaan ya teman-teman. Per satu kolam ya. Ini kita ada 11 kolam. 10 kolam 3 meter kali 3 meter dan satu kolam itu 2 meter kali 2 meter ya, atau diameter 2. Jadi cuma di kolam 3 kali 3 meter mampu mendapatkan omset sebesar 13 juta rupiah ya teman-teman. Itu belum kita potong pakan ya. Untuk biaya pakan ya, lalu biaya benih, pembelian benih, dan biaya listrik dan lain sebagainya itu memakan biaya sebanyak 5 sampai 7 jutaan ya teman-teman. Jadi biaya yang kita keluarkan pun besar karena pakan semakin hari semakin meningkat harganya, semakin naik.
ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai ya mengolah pakan ya, tidak pandai kita mencampurkan protein pada pada pakan ya, dan tidak pandai-pandai kita mencari pakan-pakan alternatif ya, budidaya gurami ini bisa dibilang bukan jadi untung malah buntung ya, kalau nggak pandai-pandai memanajemen pakannya. Jadi harus pandailah memanajemen pakannya ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Intinya di video kali ini saya ingin menunjukkan progres makan ikan ya, dan sedikit menceritakan keluh kesah sedikit lah dalam beternak gurami nih ya teman-teman. Makanya kita ini termasuk yang berhasil ya budidaya gurami, tapi di luar sana banyak sekali yang tidak berhasil. Ya karena itu tadi, tidak pandai memanajemen pakan ya, dan tidak pandai melihat kualitas air. Jadi di situ banyak pemula mengalami kegagalan. Tapi kalau kita bisa menguasai semuanya ya, kita kualitas air bisa kita jaga, jadi ikan itu nafsu makannya terus meningkat tinggi. Kadang gurami ini ya teman-teman, kalau kita nggak pandai jaga kualitas air kita, dia makan pun susah, nggak mau makan. Tapi teman-teman lihat ini gurami-gurami saya ini makannya sangat-sangat lahap, karena memang manajemen atau kualitas airnya memang bagus. Nah, kalau kita sudah di tahap ini ya, ini kita tinggal mencari makan aja untuk ikan gurami tersebut. Sembari kita berikan pelet, harus kita berikan lagi pakan-pakan alternatifnya. Jadi seperti itu, agar ya gurami konsumsi kita ini cepat besar dan cepat panen, tembus target. Seperti itu teman-teman. Lihatlah progres makannya. Karena di sini modal yang kita keluarkan ya, ini saya jelaskan sedikit ya, nggak kecil ya teman-teman modal yang kita keluarkan. Kita per kolamnya ini aja udah menghabiskan biaya 1.600.000 ya, 1.650.000 bahkan untuk per satu kolam ya teman-teman. Kolam diameter 3 ini biayanya 1.650.000. Itu sudah semua dipasangkan ya, kita tinggal bayar aja lah kolamnya ini ya. Bahan terpalnya dari orchid ya, jadi bukan murah ya. Kali 10 kolam udah berapa? 16 juta lebih, 17 juta lebih. Jadi sangat besar modal budidaya gurami ini. Belum lagi kita beli benih ya teman-teman, belum lagi kita beli pakannya. Jadi sangat-sangat menguras kantong ya, tenaga dan pikiran. Panennya pun lama. Jadi ya seperti itulah, namanya kita usaha ya. Usaha tuh pasti ada risiko yang kita keluarkan, dan ada usaha itu pasti rugi ya teman-teman. Tapi risikonya ya kaya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang memang usaha gurami ini pasti rugi. Pasti rugi untuk orang-orang ya, untuk orang-orang yang tidak mau mempelajari sistem yang ada. Tapi kalau dia mau mempelajari ya, dia bisa menguasai kualitas airnya ya, seperti saya bilang tadi lah, bisa menguasai manajemen pakannya. Yang pasti harus bisa menguasai penyakit pada ikan gurami, dan jangan pernah panik kalau ikan guraminya terserang penyakit. Karena itu bagian dari pembelajaran dalam budidaya ikan gurami. Karena memang gurami kalau kita budidaya di sistem airnya yang kurang bagus, itu gampang sekali terserang penyakit ya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar intensif kalau untuk di kolam terpal dan di kolam beton. Beda dengan di kolam tanah, sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Kalau di kolam tanah itu kualitas airnya
mampu dinetralkan oleh tanah tersebut, unsur tanahnya. Beda dengan di kolam beton dan di kolam terpal. Hanya saja kelemahan di kolam tanah, hamanya yang terlalu banyak seperti hama ikan gabus ya, dan berang-berang, banyak lah hama untuk di kolam tanah. Bahkan telur kodok pun bisa menjadi sumber masalah bagi ikan gurami untuk di kolam tanah. Beda di kolam terpal dan beton, itu tidak ada hama. Hanya saja kualitas air yang gampang hancur ya, gampang jelek. Amonia gampang menyebar, apalagi curah hujan tinggi dan apalagi panas tinggi ya teman-teman. Oke ya, mungkin sampai sini dulu penjelasannya dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat, bisa menginspirasi ya. Buat teman-teman yang baru mulai budidaya gurami, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.